dan akhir kali ya orang dapur. Nah, kata Syabdul Qadir, dunia ya begitu, yang paling merepotkan ya urusan dunia katanya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ad-dunya tabakhatun itu begitu. Yang namanya dunia itu pasti selalu menyibukkan hati, bahkan akal, pikiran, bahkan masuk ke hati. Contoh, ada nggak orang berantem hanya gara-gara dia rajin sholat tahajud? Ada nggak kira-kira? Nggak bakalan. Ada nggak orang berantem suami istri tentang karena suaminya atau istrinya rajin puasa Senin Kamis? Ya nggak bakalan. Rajin ngaji? Ya nggak bakalan. Atau datang ke majelis taklim? Ya nggak bakalan. Mah yang ada besok mana belanja? Nah itu kan mesti itu nih berantem kan. Besok apa nih yang buat jajan anak kita? Itu lagi nih berantem kan. Besok belum beli baju, besok belum beli peci, besok urusan dunia. Pasti yang membuat sibuk, membuat berantem adalah urusan dunia. Makanya ad-dunya tabakhatun, yang paling rame, paling sibuk ya urusan dunia. Sampai Syabdul Qadir mentasbihkan ya. Tasbih, sibih musyabbah. Ya begitu ya. Sibih musyabbahnya diumpamakan seperti orang dapur, orang lain udah pada pulang, dia masih nyuci piring, begitu kan ya? Habis nyuci piring, perabotannya yang minjem di tangga dibalikin, masih ada yang pecah jatuh. Udah gitu ada yang hilang, besok harus belanja lagi. Bawa paling repot, urusan dunia pasti paling repot. Paling repot itu. Tabakhatun lil qabi. Ya begitu kira-kira ya. Iya, masakan adem lah. Serba salah pokoknya ini. Kurang sedikit sambelnya, wah kurang pedes. Ada yang gak suka pedes, wah ini kepedesan, kagak pernah benar. Urusan dunia begitu. Makanya kata Nabi itu, dunia itu ya seperti tidak ada dunia. Dia punya dunia, tapi seolah-olah tidak punya harta. Kurang lebih begitulah gambaran-gambaran dunia itu. Artinya bukan berarti kita menalaikan kewajiban kita pada istri, keluarga. Apa yang menjadi kebutuhan ya tetap kita harus bertanggung jawab. Terus wal akhiratu, dan akhirat itu mu'ammiratun, adalah penyemangat atau yang meramaikan lahum, bagi mereka itu kaum. Artinya apa? Bahwa akhirat itu yang disaji, akhirat itu yang dijamu. Kalau tukang dapur yang paling sibuk, paling repot, yang dijamu siapa? Tentu tamu-tamunya. Nah, orang-orang akhirat ini yang mendapatkan kehormatan, kemuliaan untuk mendapatkan jamuan itu, mendapatkan penghormatan itu. Jadi tinggal duduk manis saja dia diantarin makanan. Bapak mau apa? Oh mau ini, mau soto, mau bakso, oh enak deh. Itu akhirat tuh. Mu'ammiratun, diramaikan oleh tabakhat tadi, orang-orang yang mengabdi kepada dunia. Seperti itu. Artinya tanpa harus menyibukkan diri orang yang ingin bertakarub kepada Allah, terkadang ada kejutan-kejutan yang Allah sampaikan kepada ini orang yang ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Fala yahtajuna. Nah, orang-orang yang mana tadi? Oh, faidza ja'at, maka apabila datang, faidza ja'at, apabila datang al-ghiratu. Ya, ini makna asalnya kecemburuan. Kecintaan lah. Ya, faidza ja'at, apabila datang al-ghiratu, kecintaan minallah, dari Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, halat, maka terpisah bainahum, di antara mereka orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, wa bainaha, dan di antara dunia dan akhirat tadi. Artinya begini Pak, kalau Allah sudah menghendaki ini hamba ini menjadi muhibbullah, yang cinta kepada Allah, maka urusan dunia dan akhirat di hatinya itu sudah tidak ada, karena Allah yang memutus. Halat, terputus, itu otomatis. Makanya maaf apa ya, kadang kita berniat menjaga untuk tidak bermaksiat, tetapi kadang ada dibenturkan lagi dengan maksiat. Sehingga kadang kalau imannya separuh-separuh, ya ke bawah sedikit lah, pelan-pelan jadi kebablasan. Artinya apa?
bahwa sesungguhnya mah giringan untuk menjadi orang soleh itu juga tidak lepas karena minnatullah, yaitu karunia, taufik dan hidayah Allah. Orang dia bisa bermaksiat juga karena dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di posisi yang ad-da'i ilallah adalah sebaik-baiknya kita harus, atau setidaknya kita berada di jalan tengah. Apa yang kita lakukan? Ya bisa kita kira ngimbangin lah kurang lebih. Ini tepatnya bagaimana, baiknya bagaimana. Karena benar menurut agama belum tentu benar menurut orang yang beragama. Contoh misalnya nih ya, peci kan umumnya begini Pak ya, lurus begini nih, tertibnya begini kan ya. Nah kalau dimiringin peci ini kira-kira benar apa salah? Tapi kan salah kaprah kan begitu. Jadi benar belum tentu tepat. Nah ini pintarnya Nabi itu begitu, menempatkan. Itulah makanya Nabi itu subhanallah uswatun hasanahnya dalam hal menyampaikan dakwahnya beliau luar biasa ya, sehingga dicerita banyaklah kita menemukan cerita-cerita keagungan akhlak Nabi itu, menyikapin yang mulai warnanya ini, warnanya itu, karakternya ini, karakternya itu, banyaklah contohnya, banyak contohnya ya, jadi seperti ada nenek-nenek tua yang kesehariannya benci, paling benci sama Nabi. Di antara orang yang paling benci oleh nenek-nenek ini di Arab itu adalah cuma satu, kata dia, kata nenek itu. Siapa itu? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tahu Nabi itu bahwa nenek-nenek ini adalah perempuan yang lemah, yang mencari kasab aja susah, sehingga apa yang dilakukan Nabi, dia ngasih makan setiap hari Pak. Bertahun-tahun itu berjalan begitu. Nah, karena penasaran kok setiap hari sahabat ini datang mengantari makanan, akhirnya dia nanya, penasaran, ini yang memberikan nasi ini siapa katanya. Oh iya, saya diperintahkan oleh Muhammad. Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Muhammad itulah adalah utusan Allah. Nah, baru dia angah, ya Allah. Jadi selama ini yang saya benci yang memberikan makan kepada saya. Kita kalau bisa memberi kepada orang yang kita benci Pak, kita bisa menolong, memberikan saran, nasihat kepada orang yang kita benci, itu luar biasa. Kalau memberikan nasihat orang yang kita sayang itu sudah biasa. Tetapi mencintai orang yang seharusnya kita benci, wah ini tantangan tersendiri. Maka oleh karena itu memang ya tidak mudah ya kan para asatid semua nih yang hadir tidak mudah menyampaikan kalimat atau kalimatain kepada hamba-hambanya Allah, karena yang disampaikan kebenaran kadang menjadi menjadi berbalik itu kaum karena kita salah cara dan tidak tepat dalam hal penyampaiannya. Wa yuqamu, dan dibentuk at-takwinu alam, at-takwinu alam semesta, maqamul akhirati, dibentuk maqam akhirat. Fala yahtajuna, maka mereka tidak membutuhkan itu kaum tadi, la tidak juga butuh ila dunia, kepada dunia, wala dan juga tidak butuh ilal akhirati, dan kepada akhirat. Artinya kalau dunia dan akhirat sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya tidak ada dunia dan akhirat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia masih hidup di dunia, nah, kalaupun dia masih berkasab urusan dunia, tetap dia di hatinya ada Allah, karena Allah sudah memutuskan dirinya dengan dunia wal akhirah. Seperti itu. Artinya Pak, makom-makomul akhirah seperti ini enggak bisa kita inginkan, enggak bisa dirayu Tuhan untuk masuk makom ke sana, enggak bisa. Kita jalan aja udah. Yang penting kita berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, selebihnya pasrah sama Allah. Ini kan urusan pasrah kadang susah Pak. Urusan pasrah. Kalau pasrah saja kita, insya Allah mah kebaikan-kebaikan lebih banyak yang Allah berikan kepada kita. Lagi-lagi kita bekerja apa, beramal ini, beribadah ini,
karena tidak pasrah kepada Allah, masih saja merasa amalnya paling baik sehingga pantas paling awal diterima di sisi Allah. Padahal secara tidak sadar itu adalah fatal dan kesombongan yang nyata. Itu. Terus ya kadzab, wahai tukang bohong, tukang goroh ya. Anta, adapun engkau, tuhibbu, cinta Allah kepada Allah Azza wa Jalla, fi halatin ni'mati, di dalam dikaruniai nikmat engkau cinta kepada Allah, engkau sanjung-sanjung itu Allah, engkau puji-puji itu Allah, gitu kan? Alhamdulillah ya Allah, telah kau berikan kami sehat, begitu sakit, buah, mana keadilan Tuhan, begitu kan ya? Kemarin dikasih rezeki yang berkah dan banyak, alhamdulillah ya Allah. Begitu dikasih miskin, subhanallah, ngorok-ngorok dah sama Allah itu. Nih, faida jaa, apabila datang al-bala'u apa ikubala, harapkah engkau kabur. Nah, baru dikasih sedikit saja ujian, lari dah. Ka'allam yakun, seolah-olah tidak ada Allah sapa itu Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah tidak ada Allah. Mahbubakah, adalah kekasihmu, yang awalnya karena Allah baik kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki yang melimpah kepada kita, kesehatan, anak yang soleh dan solehah. Ketika satu aja ujian diberikan, dicabut nikmat oleh Allah, seolah-olah bukan lagi menjadi kekasih kita. Ini buruk-buruk sangka kepada Allah. Allah nggak adil ini. Allah bukan Rahman, bukan Rahim. Allah bukan Al-Wadud. Allah bukan Al-Qawi, dan lain sebagainya dah keluhan-keluhannya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sangat tipis, dan ini berakibat fatal di dalam kebertauhidan dan keberagaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syamsul Qadir, innama yatabayyanu, sungguh jelas, al-abdu, sapa iku hamba, jelas indal ikhtibari, di saat diuji. Kalau ingin kita tahu ini hamba Allah, apa hamba syaitan, atau abdul syaitan, atau abdul hawa wan nafas, lihat ketika Allah memberikan bala, ujian kepadanya. Dia termasuk minas sabirin ketika diberikan musibah, atau dia minas syakirin ketika diberikan nikmat, apa malah sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbalas budi kepada apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Jadi kalau ingin kita tahu, dilihat di sini nih. Ingin kita tahu kita ini termasuk teman yang benar-benar ya hak lillahi ta'ala, bersahabat kepada orang lain, lihat di saat teman kita dalam keadaan sedih, sengsara, hadir enggak, tidak? Apakah cuman dia menjadi teman di saat di meja makan, dalam keadaan melimpah rezekinya? Bagaimana di saat teman dalam keadaan fakir, miskin, membutuhkan tuntunan, bimbingan dan segala macam? Apakah kita lari atau kita makin mendekat kepadanya? Fa innama yatabayyanu as-shadiq indal ikhtibar. Lebih begitu. Jadi diuji kebersahabatan kita di situ. Gitu. Nah, idza ja'at, apabila datang al-balaya, ya ujian-ujian, bala minallahi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala, wa anta, dan adapun kau sabitun, tetap, hatinya tetap, ya enggak berubah-berubah. Ada bala, hatinya tetap sabar dan ridha kepada Allah. Ada nikmat, tetap ia bersyukur kepada Allah. Maka di saat itu fa'anta, maka adapun kau muhibbun, adalah benar-benar seorang the true lover, yaitu pecinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa digoyahkan, Pak. Ya kan, kalau istri baru baru bulan madu mah, masya Allah, my babe, si hidup semati, ya begitu kan ya. Punya anak satu, wah bahasanya udah lain. Dari my babe berubah menjadi apa nih kira-kira? Bebek. Iya, bukan muhibbun nih, bukan muhibbun yang sejati, bukan the true lovers, bukan. Iya. Karena kadang seiring waktu, seiring keadaan, kadang cinta kita ini diuji, benar-benar diuji. Wabil khusus cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar diuji.
Kemarin mah Masya Allah cinta banget, semangat banget ibadahnya. Besok jatuh, baru aja kena kerikil kecil, larinya udah jauh banget udah. Harap tak kata Syabdul Qadir Jailani, sangat jauh. Maka ini adalah menjadi pelajaran. Mudah-mudahan setelah kita memahami ini, terus dalam keadaan sabit, istiqomah. Kalaupun Allah memberikan ujian ini, nikmat ini dan lain sebagainya, datar-datar aja lah gitu. Ya nggak usah terlalu ngoyo, datar-datar aja. Enak kan kalau hidup begitu, kayak nggak punya beban. Nah selanjutnya, wa in tawayyarta, kata Syabdul Qadir, jika engkau berubah setelah diberikan nikmat, diberikan musibah, bana, maka jelas al-kadhib itu dusta. Wah, berarti kita, kata Syabdul Qadir tadi, ya kadzab, hai pendusta, pembohong, ya ahla ghoroh, yang tukang goroh itu kan. Ya ini tukang goroh kepada siapa? Pada Syabdul Qadir, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak maling-malingan aja ini. Wantaqoda, dan batal al-awwalu, yang pertama, yang seolah-olah pura-pura soleh tetapi sesungguhnya mah tidak oleh batal semuanya. Wadahaba, dan hilang, udah nggak ada gunanya. Ja'a, datang rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan bertanya rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, uhibbuka, cinta aku kepadamu ya Rasul. Nah apa jawaban Nabi? Faqala, maka menjawab Nabi, ista'idda, persiapkanlah olehmu, lil fakri, untuk fakir, jilbaban, sebagai pakaian. Artinya kalau engkau sudah cinta saya, kata Nabi, siap-siap kau fakir. Nah ini perlu disampaikan dan dijelaskan, Pak. Ini fakir mah boleh kau kaya, tetapi jiwamu mau fakir. Enggak terlalu seperti tebakhoh, tukang masak tadi, jangan gitu loh. Kaya boleh, tapi jangan seperti tebakhoh tadi yang paling repot hanya gara-gara urusan dunia gitu. Kita punya aset banyak boleh, tapi jangan masukkan itu semuanya ke dalam hati. Nah ini hidupnya enak aja, jangan datar-datar saja. Mau ingat pintu dikunci atau tidak, mah dia nggak kepikiran, Pak. Yang mau motor ada di depan rumah atau tidak, mah dia nggak kepikiran. Ya karena dunia itu nggak bisa, nggak masuk ke hatinya. Hanya dunia mah sebatas begitu aja, udah begitu. Angin lalu begitu guys. Karena harta, kata Nabi itu, ya malun fakaan nama la mala. Harta tapi seolah-olah nggak ada harta gitu. Dunia itu begitu, kata Nabi. Kita punya ya seolah-olah nggak punya kan. Kalau Allah mau tiba-tiba pengen ngejemputnya, wah udah wassalam, nggak ada yang bisa menghalang itu. Dalam sekejap mata, Pak. Di Sulawesi itu pada bulan Ramadan sekitar 2 tahun yang lalu, itu orang-orang pada bersahur, itu Masya Allah, keluarganya, istri, anaknya ada 5 kalau nggak salah, istrinya itu habis ludes kena kebakaran dalam waktu setengah jam, Pak. Itu asetnya sekitar 7 miliar semuanya, itu orang kaya, Pak. Dan suaminya sedang di luar. Pas pulang ke rumah semuanya hangus, Pak. Anak, istri, wassalam semuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Itu hartanya semuanya ada di rumah, Pak. Kalau Allah berkehendak, waduh wassalam. Padahal di waktu sahur bulan Ramadan. Apa yang terjadi, Pak? Saya baca di koran itu, akhirnya suaminya setelah itu, Pak, ya, 2 tahun yang lalu itu numpang nginep di rumah tetangganya, Pak. Gak punya rumah sebatang kara, Pak. Pakaiannya juga semua. Yang paling ini adalah anak dan istrinya, semuanya wafat. Begitulah, Pak, ya. Hukum dunia itu begitu, makanya jangan terlalu masukkan ke hati lah, gitu kan ya. Ya kalau mari ya wajar lah, masih ada bayang-bayang, nggak pikir-pikir ya kan, kita belajar kan gitu. Ya belajar pelan-pelan, geser. Biar nggak terlalu pusing, Pak, gitu. Ya sekedar berkasab ya jalan ya, pagi sama keluar, jangan di rumah mulu, ntar berantem mulu sama bini kan begitu. Minimalnya kita niatnya keluar gitu kan ya. Masalah dapat urusan Allah di situ. Baik, selanjutnya adalah wajah, dan datang rajulun, seorang laki-laki, akharu yang lain,
ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan bertanya itu rajul, inni uhibbullah, ini sesungguhnya aku uhibbu, cinta aku Allah, kepada Allah azza wa jalla. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhid, jadikanlah olehmu, lil bala'i, bala ujian musibah, jilbaban, sebagai pakaiannya. Waduh. Artinya Pak, kalau kita benar-benar sudah benar-benar cinta kepada Allah, kadang ujian itu semakin banyak. Kalau bahasa peribahasa yang umum itu adalah semakin tinggi itu pohon, maka semakin banyak badai yang menerjangnya. Kurang lebih begitu. Ini berdasarkan hadis loh Pak sebenarnya Pak. Ini kalau dilihat dari footnote itu, ini apa namanya? Ya, di dalam kitab Buyatul Ra'id bitartibi apa namanya? Majma'iz Zawaid. Ya, ini di dalam kitab ini. Kalau yang nomor 1 itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu. Jadi artinya kalau yang pernah saya sampaikan kemarin, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, semakin kita diuji, artinya bahwa Allah semakin cinta kepada kita. Seperti kita. Nah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, fala yajidu ahadun halawatal iman illa ba'dal bala. Kita ini menggapai nikmatnya iman, manisnya iman itu susah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kecuali setelah kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini kadang Mbak, mohon maaf nih, pernah saya juga ceritakan, ada putranya Harun Ar-Rasyid itu pengen anaknya sholatnya khusyuk. Dia kan hidup dalam kebanggaan, dalam ujub, fakhr, merasa apalah dan lain sebagainya, sifat-sifat yang maaf yang tidak terpuji. Apa kata gurunya? Kalau kamu pengen sholatnya khusyuk, besok pakaian kebesaranmu buka, datang ke pasar, kamu ngamin, ngemis, tangannya angkat begini. Sehingga di pasar itu apa yang terjadi adalah dia ya diledek, dia dihina, ya kayak sampah aja, tapi begitulah. Ternyata jadi orang fakir tuh begini rasanya gitu. Pas di saat itu merasa dia hina Pak, di hadapan ya dibegituin lah sama makhluk yang lainnya itu. Saat itu dia sholat, dia lebih merasakan nikmatnya, manisnya iman pada sholatnya itu. Karena kenapa Pak? Artinya bahwa sholat kita datar-datar saja, biasa-biasa saja, itu artinya ada banyak penyakit di dalam hati yang masih menghalangi. Seperti itu. Makanya Pak ya, habis diomelin istri, sama lagi sedang bahagia sama istri, sholatnya beda rasanya. Iya, belanja anak besok belum ada, belum jadwal belanja make up, belanja baju istri gitu kan, udah ketar-ketir nih. Waduh, ini petir datang apa enggak nih gitu. Nah, piring gerbang kan belum begitu loh. Itu doanya lain Pak, gemetarnya tuh lain di hati tuh. Iya. Itu kan bala yang sudah ingin menghampiri kita gitu. Belum ada balanya, baru aja ketar-ketir begitu tuh lain doanya. Ya Allah, mohon nih ya Allah nih besoknya, oh, udah jadwal dan segala macam gitu kan. Coba lagi sedang bahagia, wah datar-datar aja, assalamualaikum, udah berangkat gitu kan ya. Iya. Makanya kalau ingin menjadi teruji ya cari yang istri yang galak, yang cerewet, yang ya yang begitu-begitulah gitu loh. Nah, boleh Kiai. Haji Sasi lagi kesebel gitu. Dengar dia kayak gitu ya. Lagu doang. Waduh, dibuktikan Kiai itu. Iya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya ada satu kisah itu di Yaman namanya Syekh Bajal Haban ya. Bajal Haban itu istrinya ya cerewet, istrinya ya bandel, istrinya ya apalagi, wah sering dah ngomong kata kosor, bahkan suaminya ini sering diusir nih Pak dari rumah itu. Nah pas begitu diusir udah nggak tahan, mungkin ini Syekh Bajal Haban ini pergi ke gunung. Nyampe di gunung, dia ternyata ya istilahnya pengen khulwat lah, menyepi, ingin takarrub kepada Allah karena di rumah kondisinya begitu. Pas sampai di sana ketemu seorang yang sedang khulwat, 2 orang. Nah ketika 2 orang ini lapar,
Dua orang ini cuma mengangkatkan tangan, Pak. Komat komit bukan dukun ya. Itu yang datang di depannya ya makanan satu porsi buat si A, satu porsi buat si B. Pas dah 2 piring. Nah, begitu Syekh Bajul Haban ini pengen makan, dia memohon kepada Allah, ya Allah, ya kurang lebih angkat tangan, tiba-tiba diturunkan oleh Allah makanan yang banyak tuh, Pak. Nah, yang 2 orang ini curiga, loh, kamu sendiri yang berdoa tapi dikasihnya oleh Allah makanannya lebih banyak daripada saya yang 2 orang, kurang lebih bisa lebih daripada porsi 1 orang lah, pada lebih. Nah, akhirnya 2 orang ini nanya kepada Syekh Bajul Haban, ya Syekh, ya rajul, wahai rajul, apa yang kamu baca di saat kamu berdoa sehingga Allah memberikan lebih kepada engkau? Syekh Bajul Haban bilang, saya berdoa kepada Allah dan bertawassul sebagaimana yang panjenengan ini tawasulkan. Nah, akhirnya ini 2 orang ini menjawab, iya, kalau saya berdoa itu saya bertawassul kepada namanya Syekh Bajul Haban. Dia nggak sadar ternyata yang diusir oleh istrinya itu adalah wali Allah hanya gara-gara sabar menghadapi istrinya. Yang sabar, ya kan? Makanya kalau ingin jadi wali, cari istri yang model begitu, Kiai, ya. Wali murid. Subhanallah. Ini bercerita balak dan sabar. Ya, memang kan kita nggak tahu, Pak. Kadang lagi khusyuk di rumah, lagi enak, tenang, tumak-ninah, tapi tiba-tiba ada anak, kadang kan begitu. Tiba-tiba kadang ada istri, tiba-tiba kadang tetangga ada. Uas, pokoknya Allah itu ngasih bala kepada kita itu unik. Enggak pakai kurikulum, enggak pakai kisi-kisi. Wah, kan kapan terserah aja, terserah Allah aja itu. Makanya seperangkat itu harus kita persiapkan. Ya artinya mah, kalau kita ngelihat helm ya minimalnya sudah ada motornya kan begitu. Seperangkat alat sholat dan orangnya kan begitu, jadi imamnya kan enak lagi gitu. Lengkap gitu kan. Kurang lebih begitu dah. Ini udah malam kayaknya. Ini sebenarnya tinggal sedikit lagi mau dilanjutin ya. Oh iya, biar minggu depan sudah masuk kepada al-majlis tsani. Mahabbatullah wa rasulihi, cintanya Allah wa rasulihi dan utusannya Allah, makrunatin bil fakri wal bala, makrunatin bergandengan bil fakri dengan sebab fakir, wal bala'i dan bala. Jadi orang yang diberikan fakir dan diberikan musibah, artinya saat itu juga berbarengan cintanya Allah dan Rasulnya kepada orang itu. Walihada, maka oleh karena ini, qala, berkata ba'dus solihina, sebagian orang-orang yang soleh, apa perkataannya? Wakilil bala, wakili, pasrahkanlah olehmu al bala'a, akan itu bala ujian, bil wala'i, yaitu kepada yang menguasai ujian. Kalau dikasih ujian, pasrahkan aja sama Allah. Kita sedang dikasih miskin, pasrahkan aja sama Allah. Kita dikasih kaya, pasrahkan saja kepada Allah. Orang benci kepada kita, pasrahkan kepada Allah. Orang senang kepada kita, jangan ujub, pasrahkan lagi kepada Allah. Wakil bala bil wala. Wah, selesai kalau begini urusan. Jadi kita nggak merasa apa-apa, ya. Mau di belakang, mau di depan, mau di tengah sama aja. Mau di atas, mau di bawah sama aja, nggak ngaruh dah orang-orang begini. Kaila supaya tidak yadda'i mengaku-ngaku. Kaila supaya tidak yadda'i mengaku-ngaku. Nah, artinya begini. Kadang kalau kita dikasih nikmat, apa yang keluar dari lisannya? Wah, kalau tidak karena saya. Nah, ya itu. Kalau tidak dia pasrah kepada Allah, bisa muncul rasa itu. Wah, kalau tidak saya yang nolong, muncul rasa-rasa itu. Kalau tidak ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan saya yang ngasih jalan, nah itu ngaku-ngaku begitu, itu udah jelas adalah kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulam yakun, seandainya tidak ada kadzalika yang demikian itu, ya, memasrahkan tadi itu, wa illa, dan jika tidak, karena ada kullu ahadin, tiap-tiap orang,
yadda'i mengaku-ngaku mahabbatallahi akan cintanya Allah azza wa jalla. Yang mengaku-ngaku dia, saya sudah berbuat soleh, saya sudah menolong orang, mengaku-ngaku rahmat dan cintanya Allah akan Allah berikan kepada kita. Padahal sesungguhnya mah dia kurang ikhlas kalau dia aku begitu kan ya. Kalau kurang ikhlas mah dia maju dah. Wah, urusan Allah aja dia kan begitu paling. Faja'ala maka menjadikan rajul tadi as-sabata akan tetap alal bala'i atas musibah, menjadikan rajul tadi wal faqr dan kefakiran tambihan sebagai peringatan ala hadhil mahabbati atas ini cinta, ala hadhil mahabbati atas cinta. Artinya hatinya mah sabit qulubana ala dini, ditetapkan hatinya kepada Allah, mau ujian, mau fakir, mau apa semuanya tambihan peringatan kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu dan akhir kali ya orang dapur. Nah, kata Syabdil Qadir, dunia ya begitu, yang paling merepotkan ya urusan dunia katanya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ad-dunya tabakhatun itu begitu. Yang namanya dunia itu pasti selalu menyibukkan hati, bahkan akal, pikiran, bahkan masuk ke hati. Contoh, ada nggak orang berantem hanya gara-gara dia rajin sholat tahajud? Ada nggak kira-kira? Nggak bakalan. Ada nggak orang berantem suami istri tentang karena suaminya atau istrinya rajin puasa Senin Kamis? Ya nggak bakalan. Rajin ngaji ya nggak bakalan. Atau datang ke majelis taklim ya nggak bakalan. Mah yang ada besok mana belanja? Nah itu kan mesti itu nih berantem kan. Besok apa nih yang buat jajan anak kita? Itu lagi nih berantem kan. Besok belum beli baju, besok belum beli peci. Besok urusan dunia. Pasti yang membuat sibuk, membuat berantem adalah urusan dunia. Makanya ad-dunya tabakhatun, yang paling rame, paling sibuk ya urusan dunia. Sampai Syabdul Qadir mentasbihkan ya. Tasbih, sibih musyabbah. Ya begitu ya. Sibih musyabbahnya diumpamakan seperti orang dapur, orang lain udah pada pulang, dia masih nyuci piring, begitu kan ya? Habis nyuci piring, perabotannya yang minjem di tangga dibalikin, masih ada yang pecah jatuh. Udah gitu ada yang hilang, besok harus belanja lagi. Bawa paling repot. Urusan dunia pasti paling repot. Paling repot itu. Tabakhatun lil qabi. Ya begitu kira-kira ya. Iya, masakan adem lah. Serba salah pokoknya ini. Kurang sedikit sambelnya, wah kurang pedes. Ada yang nggak suka pedes, wah ini kepedesan, kagak pernah benar. Urusan dunia begitu. Makanya kata Nabi itu, dunia itu ya seperti tidak ada dunia. Dia punya dunia, tapi seolah-olah tidak punya harta. Kurang lebih begitulah gambaran-gambaran dunia itu. Artinya mah bukan berarti kita menalaikan kewajiban kita pada istri, keluarga. Apa yang menjadi kebutuhan ya tetap kita harus bertanggung jawab. Terus wal akhiratu, dan akhirat itu mu'ammiratun, adalah penyemangat atau yang meramaikan lahum bagi mereka itu kaum. Artinya apa? Bahwa akhirat itu yang disaji, akhirat itu yang dijamu.
Kalau tukang dapur yang paling sibuk, paling repot, yang dijamu siapa? Tentu tamu-tamunya. Nah, orang-orang akhirat ini yang mendapatkan kehormatan, kemuliaan untuk mendapatkan jamuan itu, mendapatkan penghormatan itu. Jadi tinggal duduk manis saja dia diantarin makanan. Bapak mau apa? Oh mau ini, mau soto, mau bakso, oh enak deh. Itu akhirat tuh. Mu'ammirutun diramaikan oleh tubakhot tadi, orang-orang yang mengabdi kepada dunia. Seperti itu. Artinya tanpa harus menyibukkan diri orang yang ingin bertakarub kepada Allah, terkadang ada kejutan-kejutan yang Allah sampaikan kepada ini orang yang ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Fala yahtajuna. Nah, orang-orang yang mana tadi? Oh, fa idza ja'at, maka apabila datang apabila datang al-ghiratu, ya ini makna asalnya kecemburuan, kecintaan lah. Ya fa idza ja'at, apabila datang al-ghiratu, kecintaan minallah, dari Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, halat, maka terpisah bainahum, di antara mereka orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, wa bainaha, dan di antara dunia dan akhirat tadi. Artinya begini Pak, kalau Allah sudah menghendaki ini hamba ini menjadi muhibbullah, yang cinta kepada Allah, maka urusan dunia dan akhirat di hatinya itu sudah tidak ada, karena Allah yang memutus. Halat, terputus, itu otomatis. Makanya maaf apa ya, kadang kita berniat menjaga untuk tidak bermaksiat, tetapi kadang ada dibenturkan lagi dengan maksiat. Sehingga kadang kalau imannya separuh-separuh, ya ke bawah sedikit lah, pelan-pelan jadi kebablasan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya giringan untuk menjadi orang soleh itu juga tidak lepas karena minnatullah, yaitu karunia, taufik dan hidayah Allah. Orang dia bisa bermaksiat juga karena dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di posisi yang ad-da'i ilallah adalah sebaik-baiknya kita harus, atau setidaknya kita berada di jalan tengah. Apa yang kita lakukan? Ya bisa kita kira ngimbangin lah kurang lebih. Ini tepatnya bagaimana, baiknya bagaimana. Karena benar menurut agama belum tentu benar menurut orang yang beragama. Contoh misalnya nih ya, peci kan umumnya begini Pak ya, lurus begini nih, tertibnya begini kan ya. Nah kalau dimiringin peci ini kira-kira benar apa salah? Tapi kan salah kaprah kan begitu. Jadi benar belum tentu tepat. Nah ini pintarnya Nabi itu begitu, menempatkan. Itulah makanya Nabi itu subhanallah uswatun hasanahnya dalam hal menyampaikan dakwahnya beliau luar biasa ya, sehingga dicerita banyaklah kita menemukan cerita-cerita keagungan akhlak Nabi itu, menyikapin yang mulai warnanya ini, warnanya itu, karakternya ini, karakternya itu, banyaklah contohnya, banyak contohnya ya, jadi seperti ada nenek-nenek tua yang kesehariannya paling benci sama Nabi. Di antara orang yang paling benci oleh nenek-nenek ini di Arab itu adalah cuma satu, kata nenek itu. Siapa itu? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tahu Nabi itu bahwa nenek-nenek ini adalah perempuan yang lemah, yang mencari kasab aja susah, sehingga apa yang dilakukan Nabi? Dia ngasih makan setiap hari Pak. Bertahun-tahun itu berjalan begitu. Nah, karena penasaran kok setiap hari sahabat ini datang mengantari makanan, akhirnya dia nanya, penasaran, ini yang memberikan nasi ini siapa? Katanya. Oh iya, saya diperintahkan oleh Muhammad. Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad? Annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, baru dia angah, ya Allah. Jadi selama ini yang saya benci yang memberikan makan kepada saya. Kita kalau bisa memberi kepada orang yang kita benci Pak, kita bisa menolong, memberikan saran, nasihat kepada orang yang kita benci, itu luar biasa. Kalau memberikan nasihat orang yang kita sayang itu sudah biasa. Tetapi mencintai orang yang seharusnya kita benci, wah ini tantangan.
tantangan tersendiri. Maka oleh karena itu memang ya tidak mudah ya kan, para asatid semua nih yang hadir tidak mudah menyampaikan kalimat atau kalimatain kepada hamba-hambanya Allah. Karena yang disampaikan kebenaran kadang menjadi menjadi berbalik itu kaum karena kita salah cara dan tidak tepat dalam hal penyampaiannya. Wa yuqamu, dan dibentuk at-takwinu alam semesta, maqamul akhirati, dibentuk maqam akhirat. Fala yahtajuna, maka mereka tidak membutuhkan itu kaum tadi, la, tidak juga butuh, ila dunia, kepada dunia, wala, dan juga tidak butuh ilal akhirati, dan kepada akhirat. Artinya kalau dunia dan akhirat sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya tidak ada dunia dan akhirat selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia masih hidup di dunia, kalaupun dia masih berkasap urusan dunia, tetap dia di hatinya ada Allah, karena Allah sudah memutuskan dirinya dengan dunia wal akhirah. Seperti itu. Artinya makom-makomul akhirah seperti ini nggak bisa kita inginkan, nggak bisa dirayu Tuhan untuk masuk makom ke sana, nggak bisa. Kita jalan aja udah. Yang penting kita berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, selebihnya pasrah sama Allah. Ini kan urusan pasrah kadang susah, Pak. Urusan pasrah. Kalau pasrah saja kita, insya Allah kebaikan-kebaikan lebih banyak yang Allah berikan kepada kita. Lagi-lagi kita bekerja beramal ini, beribadah ini karena tidak pasrah kepada Allah, masih saja merasa amalnya paling baik sehingga pantas paling awal diterima di sisi Allah. Padahal secara tidak sadar itu adalah fatal dan kesombongan yang nyata. Itu. Terus ya kadzab, wahai tukang bohong, tukang goroh ya. Anta, adapun engkau, tuhibbu, cinta Allah kepada Allah Azza wa Jalla, fi halatin ni'mati, di dalam dikaruniai nikmat engkau cinta kepada Allah, engkau sanjung-sanjung itu Allah, engkau puji-puji itu Allah, gitu kan? Alhamdulillah ya Allah, telah kau berikan kami sehat, begitu sakit, mana keadilan Tuhan, begitu kan ya? Kemarin dikasih rezeki yang berkah dan banyak, alhamdulillah ya Allah. Begitu dikasih miskin, subhanallah, ngorat-ngorat dah sama Allah itu. Nih, faida jaa, apabila datang al-bala'u iqbala, harapkah engkau kabur. Nah, baru dikasih sedikit saja ujian, lari dah. Ta'allam yakun, seolah-olah tidak ada Allah subhanahu Allah azza wa jalla, seolah-olah tidak ada Allah. Mahbubaka, adalah kekasihmu, yang awalnya karena Allah baik kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki yang melimpah kepada kita, kesehatan, anak yang soleh dan solehah. Ketika satu aja ujian diberikan, dicabut nikmat oleh Allah, seolah-olah bukan lagi menjadi kekasih kita. Ini buruk-buruk sangka kepada Allah. Allah nggak adil ini. Allah bukan Rahman, bukan Rahim. Allah bukan Al-Wadud. Allah bukan Al-Qawi, dan lain sebagainya dah keluhan-keluhannya. Nah, ini kesalahan yang sangat tipis, dan ini berakibat fatal di dalam kebertauhidan dan keberagaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syamsul Qadir, innama yatabayyanu, sungguh jelas, al-abdu, sapa iku hamba, jelas indal ikhtibari, di saat diuji. Kalau ingin kita tahu ini hamba Allah, apa hamba syaitan, atau abdul syaitan, atau abdul hawa wan nafas, lihat ketika Allah memberikan bala, ujian kepadanya, dia termasuk minas sabirin ketika diberikan musibah, atau dia minas syakirin ketika diberikan nikmat. Apa malah sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbalas budi kepada apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Jadi kalau ingin kita tahu, dilihat di sini nih.
Ingin kita tahu kita ini termasuk teman yang benar-benar ya hak lillahi ta'ala, bersahabat kepada orang lain. Lihat di saat teman kita dalam keadaan sedih, sengsara, hadir enggak tidak? Apakah cuman dia menjadi teman di saat di meja makan, dalam keadaan melimpah rezekinya? Bagaimana saat teman dalam keadaan fakir, miskin, membutuhkan tuntunan, bimbingan dan segala macam? Apakah kita lari atau kita makin mendekat kepadanya? Fa innama yatabayyanu as-shadiq indal ikhtidar. Lebih begitu. Jadi diuji kebersahabatan kita di situ. Gitu. Nah, idza ja'at, apabila datang al-balaya, ya ujian-ujian bala minallahi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala, wa anta, dan adapun kau sabitun, tetap, hatinya tetap, ya enggak berubah-berubah. Ada bala, hatinya tetap sabar dan ridha kepada Allah. Ada nikmat, tetap ia bersyukur kepada Allah. Maka di saat itu fa'anta, maka adapun kau muhibbun, adalah benar-benar seorang the true lover, yaitu pecinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa digoyahkan, Pak. Ya kan, kalau istri baru baru bulan madu mah Masya Allah, my babe, si hidup semati, ya begitu kan ya. Punya anak satu, wah bahasanya udah lain. Dari my babe berubah menjadi apa nih kira-kira? Bebek. Iya, bukan muhibbun nih, bukan muhibbun yang sejati, bukan the true lovers, bukan. Iya. Karena kadang seiring waktu, seiring keadaan, kadang cinta kita ini diuji, benar-benar diuji. Wabil khusus cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar diuji. Kemarin mah Masya Allah cinta banget, semangat banget ibadahnya, besok jatuh, baru aja kena kerikil kecil, larinya udah jauh banget, udah harap tak, kata Syaikhul Qadir Jailani, sangat jauh. Maka ini adalah menjadi pelajaran. Mudah-mudahan setelah kita memahami ini, terus dalam keadaan sabit, istiqomah, kalaupun Allah memberikan ujian ini, nikmat ini dan lain sebagainya, datar-datar aja lah gitu. Ya nggak usah terlalu ngoyo, datar-datar aja. Enak kan kalau itu begitu, kayak nggak punya beban. Nah selanjutnya, wa in tawayyarta, kata Syaikhul Qadir, jika engkau berubah setelah diberikan nikmat, diberikan musibah, bana, maka jelas al-kadhib, itu dusta. Wah, berarti kita, kata Syaikhul Qadir tadi, ya kadzab, hai pendusta, pembohong, ya ahla ghoroh, yang tukang goroh, gitu kan ya. Ini tukang goroh kepada siapa? Pada Syaikhul Qadir, kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kayak maling-malingan aja ini. Wantaqoda, dan batal al-awwaluh, yang pertama, yang seolah-olah pura-pura soleh tetapi sesungguhnya mah tidak oleh batal semuanya. Wadahaba, dan hilang, udah nggak ada gunanya. Ja'a, datang rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan bertanya rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, uhibbuka, cinta aku kepadamu ya Rasul. Nah, apa jawaban Nabi? Faqala, maka menjawab Nabi, ista'idda, persiapkanlah olehmu, lil fakri, untuk fakir, jilbaban, sebagai pakaian. Artinya, kalau engkau sudah cinta saya, kata Nabi, siap-siap kau fakir. Nah, ini perlu disampaikan dan dijelaskan, Pak. Ini fakir mah boleh kau kaya, tetapi jiwamu mau fakir. Enggak terlalu seperti tebakhoh, tukang masak tadi, jangan gitu loh. Kaya boleh, ya, tapi jangan seperti tebakhoh tadi yang paling repot hanya gara-gara urusan dunia gitu. Kita punya aset banyak boleh, tapi jangan masukkan itu semuanya ke dalam hati. Nah, ini hidupnya enak aja, jangan datar saja. Mau ingat pintu dikunci atau tidak, mah dia nggak kepikiran, Pak. Yang mau motor ada di depan rumah atau tidak, mah dia nggak kepikiran. Ya karena dunia itu nggak bisa, nggak masuk ke hatinya. Hanya dunia mah sebatas begitu aja, udah begitu. Angin lalu begitu guys.
Karena harta kata Nabi itu ya malun faka'annama la mala. Harta tapi seolah-olah nggak ada harta gitu. Dunia itu begitu kata Nabi. Kita punya ya seolah-olah nggak punya kan. Kalau Allah mau tiba-tiba pengen ngejemputnya, wah udah wassalam, nggak ada yang bisa menghalang itu. Dalam sekejap mata Pak, di Sulawesi itu pada bulan Ramadan sekitar 2 tahun yang lalu, itu orang-orang pada bersahur, itu Masya Allah keluarganya, istri, anaknya ada 5 kalau nggak salah, istrinya, itu habis ludes kena kebakaran dalam waktu setengah jam Pak. Itu asetnya sekitar 7 miliar semuanya, itu orang kaya Pak. Dan suaminya sedang di luar. Pas pulang ke rumah semuanya hangus Pak. Anak, istri, wassalam semuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Itu hartanya semuanya ada di rumah Pak. Kalau Allah berkehendak, waduh wassalam. Padahal di waktu sahur bulan Ramadan. Apa yang terjadi Pak? Saya baca di koran itu, akhirnya suaminya setelah itu Pak ya, 2 tahun yang lalu itu numpang nginep di rumah tetangganya Pak. Gak punya rumah sebatang kara tuh. Pakaiannya juga semua. Yang paling ini adalah anak dan istrinya semuanya wafat. Begitulah Pak ya. Hukum dunia itu begitu, makanya jangan terlalu masukkan ke hati lah, gitu kan ya. Ya kalau mari ya wajar lah, masih ada bayang-bayang, nggak pikir-pikir ya. Kan kita belajar kan gitu. Ya belajar pelan-pelan, geser. Biar nggak terlalu pusing Pak gitu. Ya sekedar berkasab ya jalan ya pagi sama keluar, jangan di rumah mulu, ntar berantem mulu sama bini kan begitu. Minimalnya kita niatnya keluar gitu kan ya. Masalah dapat urusan Allah di situ. Baik, selanjutnya adalah wajah dan datang rajulun, seorang laki-laki akharu yang lain, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan bertanya itu rajul, inni uhibbullah, ini sesungguhnya aku uhibbu, cinta aku Allah, kepada Allah azza wa jalla. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhid, jadikanlah olehmu lil bala'i, bala ujian musibah, jilbaban sebagai pakaiannya. Waduh. Artinya Pak, kalau kita benar-benar sudah benar-benar cinta kepada Allah, kadang ujian itu semakin banyak. Kalau peribahasa yang umum itu adalah semakin tinggi itu pohon, maka semakin banyak badai yang menerjangnya. Kurang lebih begitu. Ini berdasarkan hadis loh Pak sebenarnya Pak. Ini kalau dilihat dari footnote itu, ini apa namanya? Ya di dalam kitab Buyut Ra'id bitartibi apa namanya Majma'iz Zawaid. Ya ini di dalam kitab ini. Kalau yang nomor 1 itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu. Jadi artinya kalau yang pernah saya sampaikan kemarin, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, semakin kita diuji artinya bahwa Allah semakin cinta kepada kita. Seperti kita. Nah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, fala yajidu ahadun halawatal iman illa ba'dal bala. Kita ini menggapai nikmatnya iman, manisnya iman itu susah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kecuali setelah kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini kadang Mbak, mohon maaf nih, pernah saya juga ceritakan, ada putranya Harun Ar-Rasyid itu pengen anaknya sholatnya khusyuk. Dia kan hidup dalam kebanggaan, dalam ujub, fakhr, merasa apalah dan lain sebagainya, sifat-sifat yang maaf yang tidak terpuji. Apa kata gurunya? Kalau kamu pengen sholatnya khusyuk, besok pakaian kebesaranmu buka, datang ke pasar, kamu ngemis, tangannya angkat begini. Sehingga di pasar itu apa yang terjadi adalah dia ya diledek, dia dihina, ya kayak sampah aja, tapi begitulah. Ternyata jadi orang fakir tuh begini rasanya gitu. Pas di saat itu merasa dia hina Pak, di hadapan ya dibegituin lah sama makhluk yang lainnya itu. Saat itu dia sholat, dia lebih merasakan nikmatnya, manisnya iman pada sholatnya itu. Karena kenapa Pak? Artinya bahwa sholat kita datar-datar saja, biasa-biasa saja, itu artinya ada banyak penyakit di dalam hati yang masih menghalangi.
Seperti itu. Makanya Pak ya, habis diomelin istri sama lagi sedang bahagia sama istri, sholatnya beda rasanya. Iya, belanja anak besok belum ada, belum jadwal belanja make up, belanja baju istri gitu kan, udah ketar-ketir nih. Waduh, ini petir datang apa enggak nih gitu. Nah, piring gerbang kan belum begitu loh. Itu doanya lain Pak, gemeternya tuh lain di hati tuh. Iya. Itu kan bala yang sudah ingin menghampiri kita gitu. Belum ada balanya, baru aja ketar-ketir begitu tuh lain doanya. Ya Allah, mohon nih ya Allah nih besoknya, oh, udah jadwal dan segala macam gitu kan. Coba lagi sedang bahagia, wah datar-datar aja, assalamualaikum, udah berangkat gitu kan ya. Iya. Makanya kalau ingin menjadi teruji ya cari yang istri yang galak, yang cerewet, yang ya begitu-begitulah gitu loh. Nah, boleh Kiai. Haji Sasi lagi kesebel gitu. Dengar dia orang gitu ya. Lagu doang. Waduh, dibuktikan Kiai itu. Iya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya ada satu kisah itu di Yaman namanya Syekh Bajal Haban ya. Bajal Haban itu istrinya ya cerewet, istrinya ya bandel, istrinya ya apalagi, wah sering dah ngomong kata kosor, bahkan suaminya ini sering diusir nih Pak dari rumah itu. Nah pas begitu diusir udah nggak tahan, mungkin ini Syekh Bajal Haban ini pergi ke gunung. Nyampe di gunung, dia ternyata ya istilahnya pengen khulwat lah, menyepi, ingin takarrub kepada Allah karena di rumah kondisinya begitu. Pas sampai di sana ketemu seorang yang sedang khulwat, 2 orang. Nah ketika 2 orang ini lapar, 2 orang ini cuma mengangkatkan tangan Pak, komat-komit bukan dukun ya. Itu yang datang di depannya ya makanan 1 porsi buat si A, 1 porsi buat si B. Pas dah 2 piring. Nah begitu Syekh Bajal Haban ini pengen makan, dia memohon kepada Allah, ya Allah, ya kurang lebih angkat tangan, tiba-tiba diturunkan oleh Allah makanan yang banyak tuh Pak. Nah yang 2 orang ini curiga, loh kamu sendiri yang berdoa tapi dikasihnya oleh Allah makanannya lebih banyak daripada saya yang 2 orang gitu. Kurang lebih bisa lebih daripada porsi 1 orang lah pada lebih nah. Akhirnya 2 orang ini nanya kepada Syekh Bajal Haban, ya Syekh, ya rajul, wahai rajul, apa yang kamu baca di saat kamu berdoa sehingga Allah memberikan lebih kepada engkau? Syekh Bajal Haban bilang, saya berdoa kepada Allah dan bertawassul sebagaimana yang panjenengan ini tawasulkan. Nah akhirnya ini 2 orang ini menjawab, iya kalau saya berdoa itu saya bertawasul kepada namanya Syekh Bajal Haban. Dia nggak sadar ternyata yang diusir oleh istrinya itu adalah wali Allah hanya gara-gara sabar menghadapi istrinya. Yang sabar ya kan. Makanya kalau ingin jadi baik, jadi wali, cari istri yang model begitu kayak gitu. Wali murid. Subhanallah. Ini bercerita balak dan sabar. Ya, memang kan kita nggak tahu Pak. Kadang lagi khusyuk di rumah, lagi enak, tenang, tumak nikmat, tapi tiba-tiba ada anak, kadang kan begitu. Tiba-tiba kadang ada istri, tiba-tiba kadang tetangga ada. Uas, pokoknya Allah itu ngasih balak kepada kita itu unik. Enggak pakai kurikulum, enggak pakai kisi-kisi. Wah, kan kapan terserah aja, terserah Allah aja itu. Makanya seperangkat itu harus kita persiapkan. Ya artinya mah kalau kita ngelihat helm ya minimalnya sudah ada motornya kan begitu. Seperangkat alat sholat dan orangnya kan begitu, jadi imamnya kan enak lagi gitu. Lengkap gitu kan. Kurang lebih begitu dah. Ini udah malam kayaknya. Ini sebenarnya tinggal sedikit lagi mau dilanjutinnya. Oh iya, biar minggu depan sudah masuk kepada al-majlis tsani. Mahabbatullah wa rasulihi, cintanya Allah wa rasulihi dan utusannya Allah, makrunatin bil fakri wal bala, makrunatin bergandengan bil fakri dengan sebab fakir, wal bala'i dan bala.
Jadi orang yang diberikan fakir dan diberikan musibah, artinya saat itu juga berbarengan cintanya Allah dan Rasulnya kepada orang itu. Walihada, maka oleh karena ini, qala, berkata ba'dus solihina, sebagian orang-orang yang soleh, apa perkataannya? Wakilil bala, wakili, pasrahkanlah olehmu al bala'a, akan itu bala, ujian, bil wala'i, yaitu kepada yang menguasai ujian. Kalau dikasih ujian, pasrahkan aja sama Allah. Kita sedang dikasih miskin, pasrahkan aja sama Allah. Kita dikasih kaya, pasrahkan saja kepada Allah. Orang benci kepada kita, pasrahkan kepada Allah. Orang senang kepada kita, jangan ujub, pasrahkan lagi kepada Allah. Wakil bala bil wala. Wah, selesai kalau begini urusan. Jadi kita nggak merasa apa-apa, ya. Mau di belakang, mau di depan, mau di tengah sama aja, mau di atas, mau di bawah sama aja, nggak ngaruh dah orang-orang begini. Kaila supaya tidak yadda'i mengaku-ngaku. Kaila supaya tidak yadda'i mengaku-ngaku. Nah, artinya begini. Kadang kalau kita dikasih nikmat, apa yang keluar dari lisannya? Wah, kalau tidak karena saya. Nah, ya itu. Kalau tidak dia pasrah kepada Allah, bisa muncul rasa itu. Wah, kalau tidak saya yang nolong, muncul rasa-rasa itu. Kalau tidak ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan saya yang ngasih jalan, nah itu ngaku-ngaku begitu, itu udah jelas adalah kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laulam yakun, seandainya tidak ada kadzalika yang demikian itu, ya, memasrahkan tadi itu, wa illa, dan jika tidak, karena ada kullu ahadin, tiap-tiap orang, yadda'i mengaku-ngaku mahabbatallahi, akan cintanya Allah Azza wa Jalla. Yang mengaku-ngaku dia, saya sudah berbuat soleh, saya sudah menolong orang, mengaku-ngaku rahmat dan cintanya Allah akan Allah berikan kepada kita. Padahal sesungguhnya mah dia kurang ikhlas kalau dia aku begitu kan ya. Kalau kurang ikhlas mah dia maju dah. Wah, urusan Allah aja dia kan begitu palingnya. Faja'ala, maka menjadikan rajul tadi as-sabata, akan tetap alal bala'i, atas musibah, menjadikan rajul tadi wal faqr, dan kefakiran, tambihan, sebagai peringatan, ala hadhil mahabbati, atas ini cinta, ala hadhil mahabbati, atas cinta. Artinya hatinya mah sabit qulubana ala dini, ditetapkan hatinya kepada Allah, mau ujian, mau fakir, mau apa, semuanya tambihan, peringatan kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu dan akhir kali ya orang dapur. Nah, kata Syabdil Qadir, dunia ya begitu, yang paling merepotkan ya urusan dunia katanya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ad-dunya tabakhutun itu begitu. Yang namanya dunia itu pasti selalu menyibukkan hati, akal, pikiran, bahkan masuk ke hati. Contoh, ada nggak orang berantem hanya gara-gara dia rajin sholat tahajud? Ada nggak kira-kira? Nggak bakalan. Ada nggak orang berantem suami istri tentang karena suaminya atau istrinya rajin puasa Senin Kamis? Ya nggak bakalan. Rajin ngaji? Ya nggak bakalan. Atau datang ke majelis taklim? Ya nggak bakalan.
Mah yang adat besok mana belanja. Nah itu kan mesti itu nih berantem kan. Besok apa nih yang buat jajan anak kita? Itu lagi nih berantem kan. Besok belum beli baju, besok belum beli peci, besok urusan dunia. Pasti yang membuat sibuk, membuat berantem adalah urusan dunia. Makanya ad-dunya tabakhatun, yang paling rame, paling sibuk ya urusan dunia. Sampai Syekh Abdul Qadir mentasbihkan ya. Tasbih, syibih musyabbah. Ya begitu ya. Syibih musyabbahnya diumpamakan seperti orang dapur, orang lain udah pada pulang, dia masih nyuci piring, begitu kan ya? Habis nyuci piring, perabotannya yang minjem di tangga dibalikin, masih ada yang pecah jatuh. Udah gitu ada yang hilang, besok harus belanja lagi. Bawa paling repot. Urusan dunia pasti paling repot. Paling repot itu. Tabakhatun lil qabi. Ya begitu kira-kira ya. Iya, masakan Adam lah. Serba salah pokoknya ini. Kurang sedikit sambelnya, wah kurang pedes. Ada yang nggak suka pedes, wah ini kepedesan kagak pernah benar. Urusan dunia begitu. Makanya kata Nabi itu, dunia itu ya seperti tidak ada dunia. Dia punya dunia, tapi seolah-olah tidak punya harta. Kurang lebih begitulah gambaran-gambaran dunia itu. Artinya bukan berarti kita menalaikan kewajiban kita pada istri, keluarga. Apa yang menjadi kebutuhan ya tetap kita harus bertanggung jawab. Terus wal akhiratu, dan akhirat itu mu'ammiratun, adalah penyemangat atau yang meramaikan lahum, bagi mereka itu kaum. Artinya apa? Bahwa akhirat itu yang disaji, akhirat itu yang dijamu. Kalau tukang dapur yang paling sibuk, paling repot, yang dijamu siapa? Tentu tamu-tamunya. Nah, orang-orang akhirat ini yang mendapatkan kehormatan, kemuliaan untuk mendapatkan jamuan itu, mendapatkan penghormatan itu. Jadi tinggal duduk manis saja dia diantarin makanan. Bapak mau apa? Oh mau ini, mau soto, mau bakso, oh enak deh. Itu akhirat tuh. Mu'ammiratun, diramaikan oleh tabakhat tadi, orang-orang yang mengabdi kepada dunia. Seperti itu. Artinya tanpa harus menyibukkan diri orang yang ingin bertakarub kepada Allah, terkadang ada kejutan-kejutan yang Allah sampaikan kepada ini orang yang ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Fala yahtajuna. Nah, orang-orang yang mana tadi? Oh, faidza ja'at, maka apabila datang al-ghiratu, ya ini makna asalnya kecemburuan, kecintaan lah. Ya faidza ja'at, apabila datang al-ghiratu, kecintaan minallah, dari Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, halat, maka terpisah bainahum, di antara mereka orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, wa bainaha, dan di antara dunia dan akhirat tadi. Artinya begini Pak, kalau Allah sudah menghendaki ini hamba ini menjadi muhibbullah, yang cinta kepada Allah, maka urusan dunia dan akhirat di hatinya itu sudah tidak ada, karena Allah yang memutus. Halat, terputus, itu otomatis. Makanya maaf apa ya, kadang kita berniat menjaga untuk tidak bermaksiat, tetapi kadang ada dibenturkan lagi dengan maksiat. Sehingga kadang kalau imannya separuh-separuh, ya ke bawah sedikit lah, pelan-pelan jadi kebablasan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya giringan untuk menjadi orang soleh itu juga tidak lepas karena minnatullah, yaitu karunia, taufik dan hidayah Allah. Orang dia bisa bermaksiat juga karena dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di posisi yang ad-da'i ilallah adalah sebaik-baiknya kita harus, atau setidaknya kita berada di jalan tengah. Apa yang kita lakukan? Ya bisa kira-kira ngimbangin lah kurang lebih. Ini tepatnya bagaimana, baiknya bagaimana. Karena benar menurut agama belum tentu benar menurut
orang yang beragama. Contoh misalnya nih ya, peci kan umumnya begini Pak ya, lurus begini nih, tertibnya begini kan ya. Nah kalau dimiringin peci ini kira-kira benar apa salah? Tapi kan salah kaprah kan begitu. Jadi benar belum tentu tepat. Nah ini pintarnya Nabi itu begitu, menempatkan. Itulah makanya Nabi itu subhanallah uswatun hasanahnya dalam hal menyampaikan dakwahnya beliau luar biasa ya, sehingga dicerita banyaklah kita menemukan cerita-cerita keagungan akhlak Nabi itu, menyikapin yang mulai warnanya ini, warnanya itu, karakternya ini, karakternya itu, banyaklah contohnya, banyak contohnya ya, jadi seperti ada nenek-nenek tua yang kesehariannya benci, paling benci sama Nabi. Di antara orang yang paling benci oleh nenek-nenek ini di Arab itu adalah cuma satu, kata dia, kata nenek itu. Siapa itu? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tahu Nabi itu bahwa nenek-nenek ini adalah perempuan yang lemah, yang mencari kasab aja susah, sehingga apa yang dilakukan Nabi? Dia ngasih makan setiap hari, Pak. Bertahun-tahun itu berjalan begitu. Nah, karena penasaran kok setiap hari sahabat ini datang mengantari makanan, akhirnya dia nanya, penasaran, ini yang memberikan nasi ini siapa katanya. Oh iya, saya diperintahkan oleh Muhammad. Man huwa Muhammad? Siapa dia Muhammad? Annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Muhammad itulah adalah utusan Allah. Nah, baru dia angah, ya Allah. Jadi selama ini yang saya benci yang memberikan makan kepada saya. Kita kalau bisa memberi kepada orang yang kita benci, Pak, kita bisa menolong, memberikan saran, nasihat kepada orang yang kita benci, itu luar biasa. Kalau memberikan nasihat orang yang kita sayang itu sudah biasa. Tetapi mencintai orang yang seharusnya kita benci, wah ini tantangan tersendiri. Maka oleh karena itu memang ya tidak mudah, ya kan para asatid semua nih yang hadir, tidak mudah menyampaikan kalimat atau kalimatain kepada hamba-hambanya Allah. Karena yang disampaikan kebenaran kadang menjadi menjadi berbalik itu kaum, karena kita salah cara dan tidak tepat dalam hal penyampaiannya. Wa yuqamu, dan dibentuk at-takwinu alam, at-takwinu alam semesta, maqamul akhirati, dibentuk maqam akhirat. Fala yahtajuna, maka mereka tidak membutuhkan itu kaum tadi, la, tidak juga butuh, ila dunia, kepada dunia, wala, dan juga tidak butuh ilal akhirati, dan kepada akhirat. Artinya kalau dunia dan akhirat sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya tidak ada dunia dan akhirat selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia masih hidup di dunia, nah, kalaupun dia masih berkasab urusan dunia, tetap dia di hatinya adalah Allah, karena Allah sudah memutuskan dirinya dengan dunia wal akhirah. Seperti itu. Artinya Pak, makom-makomul akhirah seperti ini nggak bisa kita inginkan, nggak bisa dirayu Tuhan untuk masuk makom ke sana, nggak bisa. Kita jalan aja udah. Yang penting kita berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, selebihnya pasrah sama Allah. Ini kan urusan pasrah kadang susah, Pak. Urusan pasrah. Kalau pasrah saja kita, insya Allah mah kebaikan-kebaikan lebih banyak yang Allah berikan kepada kita. Lagi-lagi kita bekerja apa, beramal ini, beribadah ini karena tidak pasrah kepada Allah, masih saja merasa amalnya paling baik sehingga pantas paling awal diterima di sisi Allah. Padahal secara tidak sadar itu adalah fatal dan kesombongan yang nyata. Itu. Terus ya kadzab, wahai tukang bohong, tukang goroh ya. Anta, adapun engkau, tuhibbu, cinta Allah kepada Allah Azza wa Jalla, fi halatin ni'mati, di dalam dikaruniai nikmat engkau cinta kepada Allah, engkau sanjung-sanjung itu Allah, engkau puji-puji itu Allah, gitu kan? Alhamdulillah ya Allah, telah kau berikan kami sehat, begitu sakit, mana keadilan Tuhan, begitu kan ya?
Kemarin dikasih rezeki yang berkah dan banyak, alhamdulillah ya Allah. Begitu dikasih miskin, subhanallah, ngoret-ngoret dah sama Allah itu. Nih, faida jaa, apabila datang al-bala'u apa ikubala, harapkah engkau kabur. Nah, baru dikasih sedikit saja ujian, lari dah. Ta'allam yakun, seolah-olah tidak ada Allah sapa itu Allah azza wa jalla. Seolah-olah tidak ada Allah. Mahbubaka adalah kekasihmu, yang awalnya karena Allah baik kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki yang melimpah kepada kita, kesehatan, anak yang soleh dan solehah. Ketika satu aja ujian diberikan, dicabut nikmat oleh Allah, seolah-olah bukan lagi menjadi kekasih kita. Ini buruk-buruk sangka kepada Allah. Allah nggak adil ini. Allah bukan Rahman, bukan Rahim. Allah